ya, kalau diizinkan. Tim penasihat hukum terdakwa, para terdakwa, ada permintaan dari tim penuntut umum. Gimana tanggapannya? Ya, baik, silakan saudara penuntut umum. Bismillahirrahmanirrahim. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk kebenaran dan keadilan, surat tuntutan nomor registrasi perkara PDN 455 garing Jakarta Pusat garing 11 garing 2021, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa 1 Zen Vivanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansah Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansah Bakri yang identitas lengkapnya termuat dalam surat tuntutan. Berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, para terdakwa dihadapkan oleh penuntut umum ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, ahli, surat keterangan terdakwa serta barang bukti lengkapnya termuat dalam surat tuntutan. Kami langsung masuk ke pembuktian. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Oleh karena dakwaan kami berbentuk tunggal, maka kami akan langsung membuktikan unsur-unsur pasal yang kami dakwakan sebagaimana diatur dan diancam pidana, yaitu pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut, yaitu 1. Setiap penyalahguna. 2. Narkotika golongan 1. 3. Bagi diri sendiri. 4. Melakukan atau turut serta melakukan. Pembahasan unsur AD1. Unsur setiap penyalahguna. Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap penyalahguna yaitu siapa saja subjek pelaku yang menyalahgunakan narkotika golongan 1 dengan tanpa hak dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Subjek pelaku tersebut dapat siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Bahwa para terdakwa dalam persidangan telah membenarkan semua identitas yang ada dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan dari kemampuan para terdakwa menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta kemampuan para terdakwa dalam menghadiri persidangan menunjukkan bahwa para terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat disimpulkan para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa sejak bulan April 2021, terdakwa 1 Zen Vivanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansah Bakri, dan terdakwa 3 Anindra Ardiansah Bakri telah sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah terdakwa 2 Ramadhania Ardiansah Bakri dan terdakwa 3 Anindra Ardiansah Bakri yang beralamat di Jalan Metro Kencana 5 nomor 2 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bahwa terdakwa 2 Ramadhania Ardiansah Bakri mengkonsumsi narkotika jenis sabu karena ingin menghilangkan rasa sedihnya akibat meninggalnya orang tua terdakwa, yaitu papa terdakwa 2 Ramadhania Ardiansah Bakri. Bahwa terdakwa 3 Anindra Ardiansah Bakri mengkonsumsi narkotika jenis sabu karena ingin menghilangkan kelemahan-kelemahan terdakwa 3 Anindra Ardiansah Bakri yang selama ini tidak pernah ditujukan. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira jam 22.00 bertempat di rumah terdakwa 2 Ramadhania Ardiansah Bakri yang beralamat di Jalan Metro Kencana 5 nomor 2 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansah Bakri telah meminta terdakwa 1 Zen Vivanto untuk membeli narkotika golongan 1 jenis sabu
sebanyak 1 paket beserta alat hisapnya guna dikonsumsi bersama. Bahwa saat itu pula terdakwa 1 Zen Vivanto menyanggupi permintaan terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri. Kemudian terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri menyerahkan uang pembelian narkotika golongan 1 jenis sabu dan alat hisapnya sebanyak Rp1.700.000. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2001 sekira jam 03.00 terdakwa 1 Zen Vivanto pergi menemui saudara Rio DPO di tempat tongkrongannya di daerah Kebun Kancang, Jakarta Pusat untuk membeli narkotika golongan 1 jenis sabu dan alat hisapnya berupa bong dengan harga Rp1.700.000. Bahwa setelah mendapatkan 1 paket narkotika golongan 1 jenis sabu beserta alat hisapnya bong tersebut, terdakwa 1 Zen Vivanto kembali ke rumah terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri dan terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri di Jalan Metro Kencana 5 nomor 2 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bahwa sekira pukul 08.00 bertempat di rumah terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri dan terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri di Jalan Metro Kencana 5 nomor 2 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, terdakwa 1 Zen Vivanto menyerahkan paket narkotika jenis sabu beserta bongnya kepada terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri. Bahwa setelah itu terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri memberitahukan kepada terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri. Bahwa setelah itu terdakwa 1 Zen Vivanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri dan terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri bersama-sama mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan cara narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian bagian bawah pipet kaca tersebut dibakar. Setelah keluar asap, kemudian dihisap menggunakan alat hisap sabu atau bong secara bergantian. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut, alat hisap sabu atau bong disimpan oleh terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri, sedangkan sisa narkotika jenis sabu oleh terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri dititipkan kepada terdakwa 1 Zen Vivanto. Bahwa sekira jam 15.00 ketika terdakwa 1 Zen Vivanto sedang berada di depan rumah Jalan Metro Kencana 5 nomor 2 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, terdakwa 1 Zen Vivanto ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat. Bahwa pada saat penangkapan, petugas kepolisian berhasil mengamankan 1 plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang sebelumnya disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa 1 Zen Vivanto. Bahwa setelah diinterogasi oleh petugas kepolisian, terdakwa 1 Zen Vivanto menyampaikan bahwa 1 plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri dan merupakan sisa pakai setelah dikonsumsi oleh terdakwa 1 Zen Vivanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri dan terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri. Izin dilanjutkan. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1 Zen Vivanto tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.15 waktu Indonesia Barat, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri di rumahnya di Jalan Metro Kencana 5 nomor 2 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bahwa pada saat penangkapan tersebut, petugas kepolisian juga berhasil mengamankan alat hisap sabu bong yang sebelumnya berada di laci kamar terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri, kemudian diambil dan diserahkan kepada petugas kepolisian. Bahwa selanjutnya terdakwa 1 Zen Vivanto dan terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri beserta barang bukti dibawa di kantor Polres Metro Jakarta Pusat. Bahwa sekira jam 19.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri menyerahkan diri di kantor Polres Metro Jakarta Pusat dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan dilakukan penangkapan. Bahwa berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri nomor lab 2923/NNF/2021 tanggal 16 Juli 2021 terhadap barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat neto 0,5653 gram diberi nomor barang bukti 1704/2021/NF yang disita dalam perkara terdakwa 1 Zen Vivanto, 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri, dan 3 Anindra Ardiansyah Bakri atas permintaan penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat diperoleh hasil
Barang bukti tersebut berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metapetamin terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Bahwa para terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu tidak dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang, atau mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu tidak dalam masa rehabilitasi atau tindakan medis atas rekomendasi dokter, atau dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan. Bahwa berdasarkan laporan analisis screening sampel nafza dari Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta terhadap urin terdakwa 1 Zen Vivanto tanggal 9 Juli 2021 diperoleh hasil positif mengandung metapetamin. Bahwa berdasarkan laporan analisis screening sampel nafza dari Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta terhadap urin terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakri tanggal 9 Juli 2021 diperoleh hasil positif mengandung metapetamin. Bahwa berdasarkan laporan analisis screening sampel nafza dari Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta terhadap urin terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri tanggal 9 Juli 2021 diperoleh hasil positif mengandung metapetamin. Bahwa berdasarkan berita acara rapat pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta nomor 58-BA-RAT-9-2021 BNNP tanggal 29 September 2021 terhadap Zen Vivanto diperoleh hasil bahwa Zen Vivanto adalah penyalahguna narkotika, perlu direhabilitasi secara medis, dan rehabilitasi sosial sesuai ketentuan Undang-Undang Narkotika dengan tidak mengabaikan proses hukum yang berjalan dan direkomendasikan untuk menjalankan rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. 2. Rekomendasi tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta nomor Rekom _58 _9 TAT HK.04 _2021 BNNP tanggal 7 Oktober 2021 tentang hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum terhadap Zen Vivanto diperoleh hasil bahwa Zen Vivanto didiagnosa F15 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulan lain atau sabu dalam kategori situasional melanggar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan berdasarkan case conference tim assessment terpadu Zen Vivanto dalam menjalankan proses rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. Yang ketiga, surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat nomor R-58-9 Romawi TAT 2021 BNNP tanggal 7 Oktober 2021 hasil rekomendasi TAT atas nama Zen Vivanto kepada Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat UBK Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang isinya Zen Vivanto direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. Bahwa berdasarkan berita acara rapat pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta nomor 59-BA-RAT 9 Romawi 2021 BNNP tanggal 29 September 2021 Ramadhania Ardiansyah Bakri diperoleh hasil bahwa Ramadhania Ardiansyah Bakri adalah penyalahguna narkotika, perlu direhabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial sesuai ketentuan Undang-Undang Narkotika dengan tidak mengabaikan proses hukum yang berjalan, dan direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. Kedua, rekomendasi tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta nomor Rekom _59 9 Romawi TAT HK.04 2021 BNNP tanggal 7 Oktober 2021 tentang hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum terhadap Ramadhania Ardiansyah Bakri diperoleh hasil bahwa Ramadhania Ardiansyah Bakri didiagnosa F15 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulan lainnya atau sabu dalam kategori situasional melanggar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan berdasarkan case conference team assessment terpadu Ramadhania Ardiansyah Bakri dapat menjalankan proses rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. Yang ketiga, surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi
DKI Jakarta mengirimkan surat nomor R-59-9 Romawi TAT 2021 BNNP tanggal 7 Oktober 2021 perihal hasil rekomendasi TAT atas nama Ramadhani Ardiansyah Bakri kepada Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat UB Kasat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang isinya Ramadhani Ardiansyah Bakri direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. Bahwa berdasarkan 1. Berita acara rapat pelaksanaan asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta nomor 60-BA-RAT-9 Romawi 2021 BNNP tanggal 29 September 2021 Anindra Ardiansyah Bakri diperoleh hasil bahwa Anindra Ardiansyah Bakri adalah penyalahguna narkotika, perlu direhabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial sesuai ketentuan Undang-Undang Narkotika dengan tidak mengabaikan proses hukum yang berjalan dan direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. Kedua, rekomendasi tim asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta nomor Rekom _60 _9 Romawi TAT HK 04 2021 BNNP tanggal 7 Oktober 2021 tentang hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum terhadap Anindra Ardiansyah Bakri diperoleh hasil bahwa Anindra Ardiansyah Bakri didiagnosa F15 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulan lainnya atau sabu dalam kategori situasional, melanggar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan berdasarkan case conference tim asesmen terpadu, Anindra Ardiansyah Bakri dapat menjalankan proses rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. Ketiga, surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat nomor R-60 Romawi 9 TAT 2021 BNNP tanggal 7 Oktober 2021 perihal hasil rekomendasi TAT atas nama Anindra Ardiansyah Bakri kepada Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat UB Kasat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang isinya Anindra Ardiansyah Bakri direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Provinsi DKI Jakarta selama 3 bulan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berpendapat para terdakwa termasuk subjek pelaku yang telah mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu yang mempunyai kandungan metapetamin, yang mana dalam mengkonsumsi narkotika tersebut para terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau tidak dalam masa rehabilitasi karena ketergantungan narkotika atau tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian. Oleh karenanya sifat pengkonsumsian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah menyalahgunakan narkotika golongan 1. Oleh karenanya para terdakwa mempunyai kualifikasi sebagai penyalahguna dan dengan demikian unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi. Ada 2 unsur narkotika golongan 1. Berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana yang telah kami uraikan dalam unsur sebagai penyalahguna tersebut di atas. Berdasarkan dengan merujuk pada kandungan di dalam narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh para terdakwa adalah metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka berdasarkan hal tersebut menurut kami unsur narkotika golongan 1 telah terpenuhi. Ada 3 unsur bagi diri sendiri. Berdasarkan fakta di persidangan diperoleh suatu fakta hukum yang uraiannya sama dengan unsur di atas tersebut. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berpendapat bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin sama sekali dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu, sehingga tindakan para terdakwa mengkonsumsi sabu secara bersama-sama dengan adalah termasuk penyalahgunaan narkotika golongan 1, dan penyalahgunaan narkotika golongan 1 tersebut diperuntukkan bagi diri para terdakwa sendiri, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas kami berpendapat unsur ini telah terpenuhi. Ada 4 unsur melakukan, turut serta melakukan. Bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga dalam penerapannya cukup apabila salah satu elemen unsur terpenuhi.
Dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dinyatakan dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan. Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 bentuk penyertaan, yaitu A yang melakukan pleger, B yang menyuruh melakukan don pleger, C yang turut serta melakukan mede pleger. Dalam doktrin hukum pidana, pengertian turut serta dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain Profesor Mr. WHA Jonkers dalam lewati aja teorinya, Pak. siap ya? Ya lewati aja teorinya. Siap ya? Teori-teori. Berdasarkan fakta hukum tersebut secara jelas telah tergambar peran para terdakwa dalam bekerja sama pada saat mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu, yang mana kerjasama tersebut semakin eratnya sehingga kami berpendapat unsur melakukan turut serta melakukan telah terpenuhi. Berdasarkan uraian di atas, semua unsur dalam dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana telah terpenuhi, sehingga para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka kami selaku jaksa penuntut umum berpendapat bahwa tiada terdapat keadaan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari terdakwa karena adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga sudah sepantasnya para terdakwa mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya tersebut. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri para terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Perbuatan terdakwa 2 dan terdakwa 3 yang merupakan publik figur tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Hal-hal yang meringankan, para terdakwa mengaku serta menyesali perbuatannya. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa 1 Zen Vivanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansah Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansah Bakri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta sebagai penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana kami dakwakan. 2. Menempatkan terdakwa 1 Zen Vivanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansah Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansah Bakri pada lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Cibubur, Jakarta Timur untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara rawat inap masing-masing selama 12 bulan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 unit handphone merek iPhone 12 Pro warna abu-abu dengan nomor SIM card 08119899 dengan nomor IMEI 353074111 sekian. 1 unit handphone merek Oppo A5s warna hitam dengan nomor SIM card 0813 sekian dengan nomor IMEI 86625 sekian dirampas untuk negara. 1 buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,5653 gram. 1 buah bong alat hisap narkotika jenis sabu dirampas untuk dimusnahkan. 4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000. Demikianlah surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini, Kamis tanggal 23 Desember 2021. Penuntut umum ditandatangani. Makasih Yang Mulia.
Baik, saudara para terdakwa sudah mendengar tuntutan pidana? Mengerti, saudara? Saya mulai dari saudara. Mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Saudara ngerti? Ya, ini terdakwa 3, paham? Yang Mulia. Baik. Terhadap tuntutan pidana tersebut, undang-undang memberikan hak kepada saudara bertiga untuk mengajukan pembelaan. Silakan. Salah satu dia tadi, silakan. Silakan. Apakah saudara terdakwa 1? Apakah saudara akan mengajukan pembelaan? Silakan ke penasihat hukum. Terdakwa 2? Boleh saya berpendapat gitu, Yang Mulia? Tentang apa? Saya minta sikap saudara, iya. ya. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan? Oh iya. Ya, oke. Saudara akan menyampaikan sendiri, kan ini bisa saudara sendiri, boleh tim penasihat hukum saudara, atau kedua-duanya berhak untuk mengajukan nota pembelaan. Iya. Saya mau sedikit pembelaan lisan. Nanti, ya nanti. Oh iya. Belum saatnya. Terdakwa 3. Ya, saya Tidak kedengaran. Coba pakai mic-nya, coba. Tolong. Mengajukan pembelaan? iya, Yang Mulia. Secara tertulis? Melalui penasihat hukum Melalui penasihat dan juga secara lisan. Ya? Dan juga secara lisan. Secara lisan nanti, ya, Ya. nanti. Itu bagian akhir Ya. dari itu. Baik, saudara Terima kasih. tim penasihat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan pembelaan? Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon berkenan Yang Mulia, kami hari ini alhamdulillah siap Nanti deh. jika diperkenankan Yang Mulia. Wah, ya masa begitu, itu kan baru dibacakan tuntutan pidananya. Tertulis. Tertulis karena ini kan Iya. tunggal Yang Mulia, jadi kami sudah Iya, bisa kan gitu. membayangkan kira-kira seperti apa yang akan disampaikan oleh penuntut umum. Ya, kan Demikian, gitu, terima ya. kasih. Nanti aja kesempatan berikut mengganggu agenda persidangan kami. Court calendar kami sudah susun. Nanti di dalam sistem kami itu ada ketidaksesuaian agenda persidangan. Kan gitu. Siap. Yang Mulia mohon izin sekiranya diperkenankan esok hari Yang Mulia. Esok hari Jumat, kan jangan. Pekan aja Ibu. Ya, Atau Senin? Senin saya sidang. Oh, Senin pada hari sidang, siap Yang Mulia. Kami serahkan kepada Yang Mulia. Terima kasih. penuntut umum. Gimana tanggapannya? Kalau pendapat kami, kalau memang sudah siap pledoinya, kami tidak keberatan kalau dibacakan sekarang. Jangan begitu, ya. Tidak usah kita ngomong lebih lanjut, kan gitu. Baik, saudara para terdakwa juga boleh mengajukan pembelaan secara tertulis. Yang dikenal di dalam hukum acara pidana itu, jika berbicara tentang pembelaan maka itu pasti dan harus tertulis. Tapi kalau disampaikan secara lisan itu hanya permohonan. Itu, ya. Baik. Sebelum diundur persidangannya, ada yang mau disampaikan lagi oleh penuntut umum? Tim penasihat hukum terdakwa ada yang mau disampaikan? Para terdakwa ada yang mau disampaikan? Jangan masuk dulu pada urusan pembelaan dan sebagainya. Ya, ya. Demikian sidang pada hari cukup diundur ditetapkan untuk disidangkan kembali pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 dengan acara pembelaan baik dari terdakwa maupun tim penasihat hukum terdakwa. Sidang cukup dan para terdakwa dikembalikan ke tempat rehabilitasi.